Oke, apa sih bedanya polar sama nonpolar? Nah, ini tuh sering banget bikin bingung pada bab ikatan kimia. Mari kita bahas. Jadi, polar dan nonpolar atau kepolaran itu sebenarnya adalah ada atau tidaknya distribusi elektron ke dalam salah satu sisi ya. Jadi, ada ketidakmerataan distribusi elektron atau tidak gitu. Nah, berarti untuk polar itu artinya dia terdapat ketidakmerataan distribusi elektron. Nah, jadi senyawa yang polar itu adalah senyawa yang memiliki ketidakmerataan distribusi elektron atau adanya tarikan elektron ke salah satu sisi. Nah, contohnya adalah pada senyawa polar, contohnya itu adalah NH3. Nah, sedangkan pada senyawa nonpolar, contohnya misalkan kita CH4 ya teman-teman. Nah, ini sama-sama mengikat hidrogen. Apa bedanya? Karena kita tahu kalau misalkan nitrogen itu dia punya 5 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian dia berikatan dengan satu hidrogen, ya kan? Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sini dia punya yang namanya PEB atau pasangan elektron bebas. Nah, si PEB inilah yang ada. Di sini ada elektron ke salah satu sisi, teman-teman. Nah, ada awan elektron sehingga molekul NH3 itu adalah polar. Sedangkan pada molekul CH4, seperti yang kita tahu C itu dia punya 4 elektron valensi. Nah, seperti ini. Kemudian dia berikatan sama 4 hidrogen, 1, 2, 3, 4. Nah, karena ada 4 elektron ikatan, pasangan elektron ikatan, apakah karbon punya pasangan elektron bebas? Tidak ada, karena dia punya 4 elektron yang berikatan dengan 4 hidrogen. Artinya di sini karbon tidak punya pasangan elektron bebas. Dan keempat atom yang dia ikat itu adalah hidrogen. Semuanya sama. Ya, elektronegatifannya sama. Jadi di sini tidak ada ketidakmerataan distribusi elektron karena elektronnya terdistribusi merata. Nah, dari definisi itu, maka kita bisa simpulkan untuk yang polar itu biasanya ciri-cirinya adalah yang pertama, dia punya pasangan elektron bebas. Ya, pasangan elektron bebas tetapi tidak simetris, maksudnya tidak saling menghilangkan. Nah, nanti kita akan bahas contoh pengecualiannya ya. Yang kedua, momen dipolnya tidak sama dengan 0. Nah, momen dipol itu selisih ke elektronegatifan ya, teman-teman. Jadi, kayak tadi, kalau ada distribusi elektron yang cenderung ke salah satu sisi, itu pasti momen dipolnya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian itu bisa kita lihat dari strukturnya. Kalau strukturnya asimetris itu tidak simetris, nah itu berarti dia kemungkinan adalah polar. Nah, kalau nonpolar berarti kebalikannya aja ya. Yang pertama, dia biasanya tidak punya PEB. Tapi kita akan bahas ada molekul yang punya PEB tapi dia nonpolar ya. Kemudian momen dipolnya itu sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah strukturnya simetris. Nah, contoh lain misalkan di sini aku punya C, ini Cl, ini H, ini H, ini H. Nah, di sini kan tidak punya PEB ya teman-teman, tapi di sini ada atom klor, atom Cl, di mana dia itu sangat elektronegatif dibandingkan karbon dan hidrogen, sehingga elektronnya itu tertarik ke sini gitu. Ya, maksudnya ada distribusi elektron di sini. Nah, seperti itu ya, sehingga ini maksudnya adalah polar. Sedangkan contoh lain, misalkan ada XeF4. Nah, XeF4 itu adalah atom xenon yang mengikat 4 atom F. Nah, di mana dia punya 8 elektron valensi ya, teman-teman. 4 dipakai berikatan berarti sisa 4 elektron bebasnya. Nah, dibuat menjadi PEB, pasangan elektron bebas. Nah, di sini tuh ada 2 pasang elektron bebas yang saling meniadakan sehingga tidak ada distribusi yang tidak merata gitu. Sehingga ini masuknya adalah non-polar. Ya. Jadi, ciri-ciri yang tadi ya, ketiga ciri-ciri ini tidak
mutlak ya teman-teman. Jadi nanti tergantung struktur molekulnya juga. Yang penting kalian paham kalau yang namanya polar itu ada ketidakmerataan distribusi elektron. Selama ada ketidakmerataan, maka dia adalah polar. Semoga membantu. Ah ya, coba kalau misalkan H2O. Nah, untuk H2O, menurut kalian polar atau non-polar? Jawab di kolom komentar ya. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek di sini ya.